sekalian, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan ada sukacita. Ketemu lagi dengan Maya dengan berbagai resep masakan yang Maya masak untuk keluarga tercinta. Teman-teman YouTube sekalian, hari ini saya mau ngajak teman-teman masak Sichuan Mala Mapo Tofu yang saya makan akhir tahun lalu sebelum COVID ya, waktu di Shenzhen. Jadi ini makanan Sichuan yang saya makan di Shenzhen. Ciri khas makanan Sichuan itu adalah Sichuan peppercorn. Jadi mala itu artinya lidah kita itu kayak pedes, tapi bukan pedes banget, tapi dia ada khas gitu ya. Jadi lidah kita kayak kebas gitu loh. Nah ini saya pakai Sichuan peppercorn, lalu pakai apa, tausia black bean yang sudah diasinkan, yang dikaleng. Ini bisa beli juga di Tokopedia semua bahannya. Bahan-bahan saya rata-rata sejak ada COVID ini beli online. Lalu yang berbeda itu dia pakai ini jamur apa, kuping ya. Ini yang sebelum direndam. Ini saya sudah rendam 12 jam. Jadi kita pakai ini. Lalu ada pakai daun bawang, pakai apa? Cabai kering. Saya pakai 5 biji. Terus pakai tahu sutra dan pakai daging. Jadi yang aslinya itu pakai daging babi ya. Tapi setelah saya masak sendiri, saya ganti-ganti juga. Kadang saya pakai daging sapi, pakai daging ayam, ternyata semua enak juga ya. Dan untuk cara masaknya itu nggak seperti mapo tahu yang biasa saya makan, dicincang, dipotong-potong. Ini utuh ya. Jadi nanti saya akan masak seperti yang saya makan di salah satu mall di Shenzhen. Saya mau potong dulu bahan-bahannya. Ini daun bawang, kita potong bawang. Untuk bawang putih saya pakai 3 karena bawang putihnya lumayan besar. Kalau punya teman-teman kecil boleh pakai 5. Ini kita cincang halus ya. Nah setelah cincang halus bawang putih, ini tausinya kita haluskan. Lalu jamur kuping yang sudah kita rendam, ini kalau ada yang kotor, ini kadang-kadang ada yang untuk nempel di apa, kayunya itu ya. Nah seperti ini harus dibuang ya teman-teman. Ini ada kotor, nampak, kita buang aja nih bagian yang ininya, kayunya. Ada yang sudah, kalau yang kayak ini udah dibersihkan. Nah sekarang kita iris halus-halus ya. Jadi ini sebelum direndam, cuci 2-3 kali. Kadang saya cuci 4 kali juga ya, sampai udah bersih, barulah direndam. Jadi diiris halus-halus ya teman. Ini saya pakai cuman 3 kuntum. Karena yang waktu saya makan itu cuman sedikit ya. Mungkin cuman 1 kuntum kali, jadi gak gitu kelihatan jamur kupingnya. Tadi dimakan terasa kenyal-kenyal, garing-garing gitu. Karena jamur kuping ini bagus, jadi kalau saya masak sendiri saya lebihin ya jamur kupingnya ya. Untuk manfaatnya teman-teman mungkin bisa search sendiri di Google. Jamur kuping ini bagus deh. Sebenarnya jamur itu adalah protein ya, protein dari nabati. Jadi untuk orang-orang yang biasa vegetarian, mereka suka makan jamur. Kita buang semua bijinya. Sebaiknya pakai sarung tangan ya. Kalau enggak nanti tangannya itu panas gitu. Nah teman-teman, setelah dibuang bijinya, ini cabai keringnya kita iris halus-halus ya. Gunting saya nggak pakai iris. Saya banyak kan pakai gunting ya. Teman-teman pakai daging, menurut saya enakan ada sedikit lemak. Terus kalau pakai daging ayam, minyaknya itu atau kulitnya boleh masukin sedikit, lebih enak. Dan kalau pakai daging sapi juga sebaiknya pakai yang ada lemaknya dikit ya.
lebih wangi sih ya. Saya baca katanya makanan itu enaknya itu ya gurihnya itu datang dari lemak. Jadi kalau nggak ada lemak nggak enak. Nah ini udah kita cincang. Ini saya sudah cincang seperti ini, nggak terlalu halus. Kita taruh di sini. Nah sekarang kita bumbuin dulu ya. Ini apa? Black bean-nya, tausinya kita taruh dulu. Lalu saya taruh sedikit lagi apa ya, garam, karena tausinya itu kurang asinnya, dikit aja. Lalu tepung maizena sedikit, paling setengah sendok teh, dan minyak wijen sedikit, daging, lalu sedikit merica, lalu sedikit saus tiram, setengah sendok teh gitu ya, secukupnya. Sekarang kita aduk-aduk dagingnya dengan bumbu. Jadi waktu makan di Shenzhen itu saya coba rasakan kira-kira dia pakai apa ya. Jadi nggak bisa persis sama. Biasanya kalau saya pergi jalan-jalan, kalau saya makan sesuatu yang enak itu, nanti saya suka catat kira-kira dia pakai bahan apa. Kadang-kadang nanti kalau pas di hotel nyalain TV acara memasak, kita bisa dapat juga rahasia resep masakan ini kira-kira pakai apa gitu loh. Oke, sekarang kita mulai masak. Saya mau buka dulu sarungnya. Kita masukkan cabai ke dalam minyak. Nggak usah minyak yang panas ya, jadi begitu kita masukkan peppercorn juga, cabenya kita tumis dengan api yang kecil ya, jadi biar wangi minyaknya. Jadi teman-teman lihat ya, kita pakai api yang kecil banget, kita tumis. Ini minyaknya sudah mulai merah, ini wangi sekali ya teman-teman. Pada saat seperti ini udah bisa cium wangi cabenya. Oke, sekarang sudah wangi, saya mau pindahin dulu ya, disaring. Lalu setelah itu kita panaskan satu wajan lain, kita saring minyaknya. Oke, jadi kita pakai minyak yang sudah wangi ya, ini lebih kurang 3-4 sendok makan tadi saya. Nah, lalu kita tumis bawang putih. Kita tumis bawang putih, ini apinya boleh agak digedein. Nah teman-teman, waktu tumis ya, ini waktu kita tumis cabenya cuman wangi ya, kurang gitu kurang gitu pedas. Jadi saya suka tambahin cabai bubuk, ini seperti gini, cabai yang bubuk cabai. Ini biasanya saya pakai buat bikin kimchi ya. Jadi saya tambahin bubuk cabai ya, ini biasanya buat bikin kimchi. Saya tambahin setengah sendok teh. Kalau cabai terserah selera masing-masing ya, kita tumis sampai tercium wangi gitu loh. Nah setelah wangi, kita masukkan daging, kita tumis sampai dagingnya wangi. Nah teman-teman, ini dagingnya sudah wangi ya, lalayu bisa tercium wangi. Kita masukkan jamur kupingnya. Jadi kalau orang makan di sana, jamur kupingnya dikit banget, saya tambahin. Nah teman-teman, setelah tumis sebentar, kita taruh air secukupnya aja ya. Setelah mendidih, kita masukkan sedikit cooking wine, kira-kira 1 sendok makan. Lalu sedikit gula ya, lebih kurang setengah sendok makan. Tambahkan kecap ikan ya, lebih kurang 2 sendok rasanya.
Ini udah pas. Kalau teman-teman suka yang asin boleh tambahin, tapi menurut saya sudah pas ya. Nah, kita masukkan tahunya sekarang. Teman-teman, saya merasa daun bawangnya kurang banyak, jadi saya tadi ke taman petik lagi. Ini saya tambahin segenggam gitu. Teman-teman, ini tadi tahunya terputus ya, jadi yang ada sebagian yang saya haluskan aja. Sebenarnya kalau mau dipotong-potong juga gak masalah ya, cuman saya pengen bikin seperti yang aslinya yang saya makan waktu di Shenzhen. Nah, kita buat larutan maizena. Ini tepung maizena dengan air. Kita aduk dulu sebelum di itu ya, masukkan ke dalam apa, larutan maizena. Kita masukkan. Sekarang kita didihkan. Kita taburi daun bawang. Kita didihkan. Setelah mendidih, Sichuan malak mapo tahunya sudah bisa kita cicipi, bisa kita hidangkan. Nah, inilah teman-teman mapo tahu ala Sichuan yang saya makan di Shenzhen, yang menurut saya enak. Jika teman-teman pengen nyoba, silakan. Jika teman-teman menyukai video resep saya, jangan lupa memberikan dukungan pada Maya dengan subscribe, like, dan share video-video saya. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu.